I'm going to end this whole man career. Poco X3 Pro. Let's go. Poco X3 Pro ini. Karena apa? Poco X3 Pro ini memiliki chipset kelas atas, atau lebih tepatnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 860 4G, belum 5G, tetapi memiliki harga yang sama dengan mid-range. Dan untuk informasi harganya, ini adalah salah satu topik yang mungkin sensitif juga untuk masalah harganya. Kenapa saya pengen ngasih tahu di awal video untuk meminimalisir banyak sekali komentar, "Bang, itu harganya berapa? Dan beli di mana?" Tolong simak videonya terlebih dahulu. Ini ada dua varian. Yang varian yang saya beli ini 6/128 GB. Ini dihargai di Malaysia Rp999, atau jika kita rupiahkan sekitar 3.500.000. Untuk varian tertingginya itu 8 GB dengan internal storage 256, dihargai 4.500.000. Itu belum early bird-nya, belum harga perkenalan. Harga perkenalan biasanya lebih murah, sekitar 200.000. Dan bagi kalian yang penasaran, "Bang, itu beli di mana?" Ini kebetulan saya tinggal di Malaysia dan saya bisa mendapatkan HP ini lebih awal. So, langsung saja kita unboxing. Tapi sebelum unboxing, saya apresiasi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan untuk mendukung sama-sama orang Indonesia, kalian bisa subscribe channel ini. So, langsung saja kita unboxing Poco X3 Pro-nya. Alright, ini adalah box dari Poco X3 Pro. Ini terlihat plain dibandingkan dengan Poco X3 NFC. Dan setelah kalian buka, ini kalian mendapatkan surat cinta dari Poco Global. Lalu kalau kita buka lagi, di sini ada SIM eject tools, ada stikernya di dalamnya, buku manual, lalu ada case-nya. Dan case-nya ini cukup tebal loh teman-teman. Kemudian HP-nya itu sendiri dengan keterangan fitur-fitur utama di Poco X3 Pro-nya ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Lalu ada charging 33 watt, lalu ada USB Type A ke Type C. Kesan pertama memegang Poco X3 Pro ini sama persis dengan Poco X3 NFC ya. Dari diagonalnya, jenis layar yang digunakan, bahkan ketebalan HP-nya juga sama. Tetapi ada beberapa yang berbeda di Poco X3 Pro ini dari desainnya dan pilihan warnanya. Ini kalau kalian melihat di Poco X3 Pro ini ada kesan doff ya di bagian kanan dan kiri. Dan di bagian tengah ini masih glossy. Tulisan Poco-nya sedikit berbeda, dan perbedaan selanjutnya adalah proteksi layar di depannya. Ini menggunakan Corning Gorilla Glass versi ke-6 ya, instead of versi ke-5 di Poco X3 NFC. Dan keunggulan lain di displaynya seperti sudah menggunakan 120 Hz masih ada di sini, plus touch sampling 240 Hz. Kemudian untuk sertifikasi dan fitur-fitur di Poco X3 NFC, di Poco X3 Pro ini juga tersedia. Seperti sudah mendukung NFC, sudah mendukung stereo speaker, IP53 dust and splash proof, dan yang terakhir output dan inputnya juga sama. Di bagian atas ada air blaster, di bagian kanan ini ada volume rocker dan power button yang sudah tertanam fingerprint. Di bagian bawah ada speaker grill, USB Type-C, dan 3,5 mm audio headphone jack. Di bagian kiri ini ada SIM tray yang mendukung hybrid. Untuk softwarenya ini mendukung MIUI 12 based on Android 11. Ini Poco Launcher ya, hampir sama dengan stok Android. Ini kalian bisa drag down ke atas dan terdapat banyak sekali bloatware-nya. Dan untuk internal storage yang sudah terpakai di Poco X3 Pro ini sekitar 18 GB-an. Kemudian yang selanjutnya adalah spesifikasi dan performanya. Ini adalah sektor yang di-upgrade besar-besaran di Poco X3 Pro ini. Ini sudah menggunakan Qualcomm seri 800-an, atau lebih tepatnya Qualcomm Snapdragon 860 dengan tipe UFS yang meningkat juga dari 2.1 di Poco X3 NFC ke 3.1 di Poco X3 Pro. Untuk RAM-nya juga ada 2, 6 atau 8 GB. Kemudian untuk internal storage-nya juga ada 2, 128 dan 256. Dan yang terakhir baterainya ini sama, 5160 mAh.
Dari spesifikasi tersebut jelas skor Antutu yang didapatkan meningkat drastis, yaitu di kisaran 560-an ribu. Ini mantep banget ya, skor Antutu seperti ini hanya bisa didapatkan di Snapdragon seri 800-an. Kemudian untuk benchmark selanjutnya yaitu Geekbench 5. Ini untuk single core-nya ini mendapatkan 700-an. Kemudian untuk multiple core-nya ini mendapatkan 2000-an. Kemudian dari spesifikasi dan skor Antutu yang impresif tersebut, saya memainkan 3 game ya. Yang pertama ini Mobile Legends. Kalau kalian melihat grafiknya ini bisa kalian set ke Ultra. Lalu untuk mode HFR-nya ini bisa run ke 60 frame per second. Pengalamannya jelas untuk Snapdragon seri 800-an jangan diragukan lagi. Ini di Mobile Legends tidak ada frame drop yang berarti, ini lancar banget. Untuk game kedua yaitu PUBG, ini bisa di smooth extreme. Kalau di 732G itu belum bisa ekstrim. Pengalamannya jelas responsif. Untuk flickering saya merasakan di Poco X3 Pro ini cepet banget. Saya tidak mengalami frame drop yang berarti. Bahkan gyroscope-nya ini bekerja dengan sangat baik. Kemudian untuk game terakhir yaitu Genshin Impact. Ini jelas ya di 732G aja sudah bisa frame 60 fps. Jadi ini big improvement ya untuk performanya. Apalagi bagi kalian yang pengen mencari HP murah dengan performa yang gahar, Poco X3 Pro ini adalah jawabannya. Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya, ini adalah salah satu sektor yang di downgrade di Poco X3 Pro ini. Ini ada 4 setup kamera dengan main lensanya itu beresolusi 48 megapiksel. Untuk lensa ultrawide-nya juga di downgrade teman-teman. Sekarang jadi 8 megapiksel. Untuk 2 lensa lainnya yaitu depth dan makro 2 megapiksel. Dan berikut ini adalah contoh dari foto dan video Poco X3 Pro. Dan ini adalah hasil kamera 48 megapikselnya, lensa utamanya. Ini di resolusi 1080 30 fps. Stabil banget teman-teman ya. 1080 30 fps di Poco X3 Pro ini. Ini ada tangga, kita turun. Oh, masih stabil banget. Bagaimana dengan 1080 60 fps-nya? Kita tapi lari dulu sih. Stabil banget. Ini adalah resolusi 1080 60 fps. Kalau di viewfindernya terlihat stabilisasinya sedikit berkurang, tapi nggak tahu bagaimana. Sedikit banget ya, tapi ini cukup stabil loh. 1080 60 fps-nya. Jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro itu 1080 60 fps-nya kurang stabil. Turun tangga aja ini masih stabil. Bagaimana kalau kita lari? Wow, lumayan. Kita pindah ke 4K 30 fps yuk. Ini adalah resolusi 4K 30 fps di Poco X3 Pro. Gila, parah lah stabilnya. Udah nggak ada obat nih. Kayak iPhone aja loh ini. Ini saya jalan biasa, ini ada tangga, bagaimana stabilannya? Wih, lumayan banget. Parah ini stabilnya. Nggak ada obat Poco. Aduh, kita lari ya. Wow, stabil banget. Yuk kita pindah ke lensa ultrawide-nya seperti apa. Hasil 4K-nya is not that bad.
Berikut ini adalah perekaman di lensa ultrawide Poco X3 Pro. Wow, stabil banget, parah sih Poco X3 Pro ini. Tapi ada sedikit downgrade ya di resolusi lensa ultrawide-nya dibandingkan dengan Poco X3 NFC. Kalau Poco X3 NFC itu lensa ultrawide-nya 13 megapiksel, kalau di Poco X3 Pro ini hanya 8 megapiksel. Pengaruhnya juga di resolusi juga. Nanti kita akan bandingkan dengan Poco X3 NFC ya. So stay tune. Tapi hasil kestabilannya ini mantep banget di Poco X3 Pro ya. Resolusi 1080 30 fps nya wow, mantep banget ya. Turun tangga aja masih kerasa stabil. Kita muterin taman ini dulu ya. Jadi kemarin yang tanya, Bang itu tamannya di mana? Ini di Malaysia, ini di bawah apartemen saya, lantai 7 ya. Jadi ada tempat mainan anak gini ya. Kita coba lari ya, bagaimana kestabilannya. Naik tangga lari lagi, mantep banget, stabil guys. Aduh, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Alright, kita masuk ke kesimpulan singkatnya. Jadi Poco X3 Pro ini memang main sellingnya adalah performa yang gahar, atau lebih tepatnya HP 3 jutaan dengan performa flagship. Ini best deal banget ya bagi kalian yang memang mencari performa tapi tidak terlalu mempedulikan kamera. Dan kalau kalian cukup peduli dengan kameranya, ini memang ada downgrade ya dibandingkan dengan Poco X3 NFC dari 64 megapiksel ke 48 megapiksel. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana downgrade yang dilakukan Poco X3 Pro ini, kalian bisa stay tune di channel Dewi Gadget ini karena saya nanti akan membandingkan kedua kamera ini. Dan kalau kalian penasaran dengan instastory-nya juga, kalian bisa join di Instagram saya @dimaswahyuka. Kalian bisa melihat di sana. Nanti saya akan mengupdate untuk hasil instastory kedua HP ini plus Redmi Note 10 Pro. Jadi stay tune di channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.